Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ajeng Fitrianti Putri, NPM 19.238 dari kelas B, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dosen pengampu Dr. Saim Aksinudin SHMH. Di sini, saya akan memaparkan beberapa materi mengenai jaminan fidusia secara singkat agar teman-teman bisa lebih memahaminya. Oke, baik. Kita langsung ke materinya. Jaminan fidusia. Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia diakui oleh jurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerechtshof HGH pada tanggal 18 Agustus 1932. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, objeknya adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Kita next slide. Pengertian fidusia. Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang diartikan kepercayaan. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kita next. Oke, selanjutnya. Kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang merupakan pelaksanaan dari pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga hipotek atas tanah dan kredit fairbank. Next. Di sini kita akan membahas tentang pengertian jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang tidak berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan benda yang tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia atau debitor, sebagaimana bangunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, kreditor terhadap kreditor lainnya. Next. Seperti telah dijelaskan, bahwa jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihaknya, khususnya bagi pemberi fidusia. Namun sebaliknya, karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Kita next. Di sini pun ada unsur-unsur fidusia. Yang pertama ada unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia. Yang kedua, sudut kepercayaan dari sudut penerima fidusia. Yang ketiga, ada unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda. Keempat, kesan keluar tetap keberadaan benda jaminan di tangan pemberi fidusia. Kelima, ada hak mendahului atau preferen. Keenam, ada sifat aksesorir. Oke, kita next. Di sini kita akan membahas tentang objek dalam fidusia.
Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yakni benda. Benda di sini yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak ataupun tidak bergerak, dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Dalam pasal 3, untuk benda yang tidak bergerak harus memenuhi persyaratan, antara lain, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau HT. Yang kedua, benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotek. Untuk benda-benda bergerak, benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai. Di sini kita akan membahas tentang objek dalam fidusia. Penerima fidusia yaitu orang, perseorangan, atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kedua, pemberi fidusia yaitu orang, perseorangan, ataupun korporasi yang mempunyai piutang dalam pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Kita bahas ruang lingkup jaminan fidusia. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia yang berbunyi, undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda yang jaminan fidusia. Dalam pasal 3 pun berbunyi, undang-undang ini tidak berlaku terhadap 1. Hak tanggungan, 2. Hipotek atas kapal, 3. Hipotek atas pesawat terbang, 4. gadai. Kita bahas selanjutnya adalah sifat-sifat jaminan fidusia. Perjanjian fidusia tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata. Karena itu, perjanjian ini tergolong dalam perjanjian tidak bernama. Bersifat individualis, bersifat memaksa, bersifat menyeluruh, tidak dapat dipisahkan, bersifat jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek, berjenjang atau ada prioritas yang satu atas yang lainnya. Terakhir, harus diumumkan ataupun asas publisitas. Oke, selanjutnya ini adalah dasar hukum kita bahas di sini. Ini slide terakhir mengenai jaminan fidusia yang saya paparkan. Dasar hukum fidusia. Sebelum adanya undang-undang jaminan, fidusia dibentuk adalah jurisprudensi Ares Haget pada tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara BPM melawan Hagenap. Perjanjian dengan jaminan fidusia ini kemudian diatur dengan lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia dengan cara dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang jaminan fidusia yang menjadi lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan pelunasan hutang. Nah, mungkin yang tadi adalah slide terakhir yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.